Masjid ditutup, jamaah salat berjamaah di mall, safar rapat tanpa masker, arah kiblat ke toko. Ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin. Telah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Bayangkan, dan memang ini realita yang kita hadapi hari ini. Pemerintah ini kan harusnya tidak menyamaratakan. Kalau memang wilayahnya merah, ya kan, ada yang wafat karena corona misalnya kan, ya oke kita sepakat. Tapi kalau wilayahnya nggak ada yang kena corona, apalagi tidak ada yang wafat, masa harus dilarang? Orang sholat 5 waktu itu dia berjarak, tidak ada yang bersentuhan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Kemanapun kalian pergi, kematian akan mendapatkan kalian, kendati pun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Sekalipun kita sudah distancing sampai 3 meter antara kita, kalau memang harus mati Pak. Karenanya mari kita kembali kepada akal sehat kita dan keimanan kita, bahwa sesungguhnya yuhyi wa yumit adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Termasuk yashfi, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ini ucapan abadi seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan vaksin, bukan, tetapi Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita jadi hamba-hamba Allah yang sangat berorientasikan akidah keimanan yang semestinya, bukan berorientasikan logika akal kita yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai opini-opini yang dibangun oleh media massa mainstream, terutama yang memang dikendalikan oleh yang mana Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Ta'ala, lan tardha ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali nggak akan rela kaum Yahudi Nasrani sebelum kalian mengikuti tata cara hidup mereka. Mudah-mudahan setidak-tidaknya hari ini saya akan menyaksikan lagi hamba-hamba Allah yang hatinya tergerak, pikirannya tergerak, keberaniannya muncul, rasa takutnya bukan kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala, dan dia jelas tidak memiliki tanda-tanda wahad, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dengan cara mari nanti kita sholatnya benar kembali sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena pada hakikatnya aturan-aturan yang dibangun ini pada hakikatnya adalah upaya mereka. Ingat saudaraku rahimakumullah, siapa yang pantas memakmurkan masjid? Siapa yang pantas? Jangan cuma mengatakan mereka yang sedang batuk, yang sedang pilek hendaknya sadar diri, nggak usah ke masjid. Jangan begitu. Tetapi tolong perhatikan, apa kata Allah tentang siapa yang pantas memakmurkan masjid? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau memang kita takut, sudah nggak usah ke masjid. Tapi kalau kita punya keberanian untuk ke masjid, mari kita laksanakan sebagaimana yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan kembali beberapa hal saja. Nabi jelas mengatakan, la tadharu furujatin syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah, di antara kalian untuk syaitan. Ini Nabi yang bicara, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung berbicara Anda boleh tolak, tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu mulianya. Kita selalu bersalawat mengharapkan syafaat beliau nanti di hari berbangkit. Kenapa kita kemudian berani-beraninya mengundang syaitan hadir di tengah-tengah kita? Ada sebagian orang yang menjadikan dalilnya adalah, Ustaz, Masjid Nabawi coba lihat, Masjidil Haram coba lihat. Kenapa cuma 2 masjid itu yang Anda tengok? Bukankah Nabi bersabda, la tashaddu rihal illa ala thalathati masajid? Jangan kalian bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan spiritual kecuali ke 3 tempat. Masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Coba kita lihat Masjidil Aqsa. Anda sudah lihat video-videonya, Anda sudah lihat foto-fotonya. Apakah di Masjidil Aqsa mereka sholatnya distancing? Tidak, saudaraku. Dan kenapa mereka tidak distancing? Karena mereka hidup dalam realitas yang benar. Realitas yang benar adalah menyadari bahwa zaman ini bukan zaman kita, Pak. Ini zaman musuh-musuh Allah. Ini zaman kaum Yahudi, Pak. Karenanya mereka merasa perlu
ketika sholat bergandengan tangan, bersebelah-sebelahan, tidak membuka celah sama sekali. Syaitan-syaitan berkeliaran di tengah mereka. Sebab apa? Di luar mereka peluru-peluru Yahudi itu sudah menanti mereka. Tapi bagi mereka yang hidupnya senang dan tenang seperti di Madinah dan Mekah, wajar saja Pak, gampang ditipu Pak. Karenanya tolong logika kita dibenarkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah di mall, saf rapat tanpa masker, arah kiblat ke toko. Kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat terpaksa membuat sejumlah tempat publik ditutup. Masjid adalah salah satunya. Meski demikian, sejumlah pusat perekonomian seperti mal tetap dibuka. Diduga karena memprotes kebijakan tersebut, sejumlah orang menggelar sholat Jumat berjamaah di sebuah mal. Videonya pun kini viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok @maresita. Dalam video tersebut terlihat puluhan orang sholat berjamaah dengan saf yang lurus dan rapat. Tak ada jaga jarak sama sekali di antara mereka, bahkan mereka juga tak pakai masker. Sementara itu, arah kiblat mereka mengarah ke sebuah toko pakaian yang cukup terkenal. Selagi mereka sholat, alas kaki berupa sepatu dan sandal ditumpuk di belakang saf layaknya pemandangan yang lazim terlihat di masjid. Sejauh ini belum diketahui di mal mana kapan video itu direkam. Namun diduga mal tersebut berada di wilayah DKI Jakarta. Video tersebut pun panen komentar dari netizen. Kebanyakan netizen mendukung apa yang dilakukan para jamaah tersebut. Heran sama pemerintah, takut banget sama COVID ya kan? Kalau meninggal karena udah waktunya, udah jalannya, jadi ngapain harus takut sama COVID-19? Begitulah komentar akun DS. Harusnya jadi sindiran yang tegas buat pembuat kebijakan. Bisa-bisanya masjid ditutup tapi mal dibuka. Begitulah kata Dian Fitriani. Sedih lihatnya, masjid ditutup, mal malah dibuka. Begitulah kata Sinta Devi. Salut lihat Planet Show, dibolehin sholat di depan tokonya, kata Hans Marpulunga. Curigai PPKM darurat, Kiai Haji Sofwan Nisomi untuk halang-halangi supaya tidak Idul Adha. Pendakwa Kiai Haji Sofwan Nisomi mengomentari soal periode pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sofwan Nisomi menyoroti bahwa PPKM darurat dari tanggal 3 Juli 2021 hingga tanggal 20 Juli 2021. Menurutnya, hal itu adalah sebuah jebakan sebab tanggal 20 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Penyertaan itu dapat dilihat dalam video berjudul Tafsir Yasin Hamamizada yang tayang di Masjid Raya Bintaro Jaya TV pada 2 Juli 2021. Ini mohon maaf, pembatasan makto ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh, kata Sofwan. Nanti ada Idul Adha enggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20. Begitulah lanjutnya. Sofwan menyinggung bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 nanti akan diadakan sholat Idul Adha dan juga potong korban. Tanggal 20 itu ada Idul Adha, ada potong korban. Kerumunan rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha. Na'udzubillah min dzalik, begitulah ungkapnya. Ulama itu lantas mengingatkan untuk lebih takut kepada Allah SWT daripada COVID-19 kepada pandemi. Ini menyoroti bahwa iblis semakin senang jika manusia semakin merasa takut. Menurut Sofwan, ada iblis dalam bentuk manusia yang menakut-nakuti, termasuk pemimpin yang menakuti warganya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang. Sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah. Begitulah kandasnya. Sebelum Menteri Yakut Khalil Qaumas telah mengumumkan bahwa salat Idul Adha tahun ini tidak diperbolehkan dilakukan di masjid. Salat Id di zona PPKM darurat ditiadakan di peribadatan di tempat-tempat ibadah. Untuk sementara ditiadakan selama masa PPKM darurat. Begitulah ujarnya kepada Jumat 2 Juli 2021 dilansir dari Tribun News. Sementara itu, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di tempat terbuka dan dibatasi sehingga tidak boleh menyaksikan hanya masyarakat yang melakukan kurban saja. Nanti kita akan atur penyembelihan hewan kurban itu di tempat yang terbuka dibatasi dan yang boleh menyaksikan hanya orang melakukan kurban saja. Begitulah jelas ya kok. Yang berkurban yang boleh menyaksikan penyembelihan hewan kurban, begitulah tambahnya. Adapun untuk pembagian hewan kurban untuk diserahkan langsung kepada yang berhak ke rumah masing-masing. Daging kurban yang biasanya pembagiannya membuat kerumunan dengan membagi kupon, kita sudah
mengatur bahwa pembagian korban itu harus diserahkan langsung kepada yang berhak ke rumah masing-masing. Begitulah paparnya gaduh singkatan PPKM berbalik menyerang Presiden Jokowi. Pak Presiden kapan mundur? Saat Jokowi 3 periode, peneliti UI, Ketua MPR paling kencang bicara amandemen Undang-Undang 1945, tangkapan layar akun YouTube Sekretariat Presiden. Media sosial Twitter gaduh menyerang Presiden Joko Widodo untuk singkatan PPKM yang menjadi trending. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang singkat atau PPKM. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 oleh pemerintah dipelesetkan warganet. Respon negatif warganet terhadap penanganan COVID-19 diekspresikan lewat bukan panjangan PPKM menjadi Pak Presiden kapan mundur. Singkatan itu tidak hanya menyerang Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19, melainkan juga hutang negara yang diklaim warganet menjadi 2 kali lipat. PPKM Pak Presiden kapan mundur sedang trending di Twitter sekarang lengkap dengan poster berisikan The King of Lip Service. Jadi tidak tahu kepentingan mengapa, langsung ke substansinya dan tanpa menyerang personal. Begitulah tulis Twitter @rahmandaraf. Pada pemerintah 2014 utang tembus 3.727 triliun, sekarang 4 Mei 2021 utang tembus 6.418 triliun, 2 kali lipat. Pak Presiden kapan mundur, tulis akun panggil Mamas @masabi. Akan tetapi ternyata trending Pak Presiden kapan mundur itu memicu perlawanan pendukung Presiden Jokowi, meskipun hingga Senin 5 Juli 2021 siang unggahan berupa masih kalah jauh dibanding warganet yang menyerang. Di antara hujatan tersebut, Presiden Jokowi dengan tren tersebut ada satu akun anonim justru lantang membela. Kalian pada nanya kapan Presiden mundur? Naikkan terus tagar keyword proaktif. Kami akan selalu mendukung Pak Presiden Jokowi asal kalian tahu Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya dengan sukses. Tulis akun Jalu Jalu.